semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Pasya Dasuki. Saya lulusan SMK Negeri 1 Balikpapan, jurusan otomotif di tahun 2018. Saya saat ini bekerja di perusahaan PT Trakindo Utama. Saya sebagai teknisi di perusahaan saya, dan saya saat ini berada di site Tanjung Adaro di Kota Tabalong, Kalimantan Selatan. Tanggung jawab saya di sini, saya sebagai tim inspektor dari PT Trakindo Utama yang menangani unit-unit kontrak dari Trakindo Utama dengan perusahaan PT SIS Adaro. Yang saya dapat saat saya bersekolah di SMK Negeri 1 Balikpapan jurusan otomotif, yaitu saya merasa seperti rumah kedua. Kenapa rumah kedua? Ya saya menganggap kayak guru-guru yang mengajar di jurusan otomotif itu betul-betul kayak orang tua, bahkan lebih kayak orang tua, mungkin sahabat kali ya, bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Karena beliau-beliau tuh tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita lagi pikirkan, dan juga bahasanya kita bisa bertukar pikiran dengan beliau-beliau yang di sana terkait tentang pelajaran atau tentang kehidupan, bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang sekiranya itu berguna sekali untuk kedepannya, seperti itu. Pesan untuk teman-teman yaitu selamat untuk teman-teman telah masuk di SMK Negeri 1 Balikpapan jurusan otomotif. Semoga teman-teman menjadi orang yang berguna dan juga tetap berkarya, tetap semangat, jadi kebanggaan orang tua dan keluarga, karena mereka lah yang mendoakan teman-teman bisa masuk ke jurusan otomotif ini. Dan satu hal lagi, teman-teman adalah orang yang beruntung, orang-orang pilihan Tuhan yang masuk ke jurusan otomotif. Jadi jangan pernah sia-siakan itu, tetap semangat, tetap tekun belajar, karena teman-teman adalah pilihan Tuhan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Pramadita Adi Saputra. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Balikpapan, jurusan Teknik Otomotif pada tahun 2017. Sekarang saya bekerja di PT TIS Kontraktor Indonesia Sangatta, khususnya di lokasi tambang KPC Sangatta. Saya berposisi sebagai mekanik lifting dan merangkap sebagai koordinator lifting. Tanggung jawab saya di sini yaitu memonitoring dan memperbaiki alat-alat lifting dan mobil kren yang berada di PT TIS Sangatta. Kesan saya selama di SMK Negeri 1 Balikpapan yaitu saya mendapatkan banyak teman dan mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru dari bengkel maupun dari teori. Pesan-pesan untuk adik-adik baru yang masuk di jurusan otomotif SMKN 1 Balikpapan, tetap semangat, tetap ikuti aturan-aturan yang ada yang berlaku di bengkel maupun teori, pelajari ilmu-ilmu dari guru-guru, dan jangan pernah menyerah untuk mencari ilmu-ilmu baru. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ade Fitri Dilestari. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Balikpapan jurusan otomotif tahun 2015. Saat ini saya sedang bekerja di PT Trakindo Utama, Tembagapura Division, Kuala Kencana Branch, sebagai technician dari powertrain section. Saya bertugas untuk menginspek keseluruhan dari braking system. Pesan dan kesan saya selama bersekolah di SMK Negeri 1 Balikpapan, guru-gurunya yang asik membuat kita semangat bekerja. Jadi teruslah rajin belajar, tuntut ilmunya, raih prestasinya. Terima kasih. Halo, semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Solihin Hafid. Saya lulusan dari SMK 1 Balikpapan jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan tahun 2017. Saat ini saya sedang bekerja di TIS Kontraktor Indonesia sebagai mekanik ya. Lokasinya di
KPC di Set Sangatta, Kutai Timur ya. Tanggung jawab saya di sini adalah untuk merawat dan memperbaiki unit-unit dump truck seperti yang bisa dilihat ya. Di kanan atau kiri ini ada dump truck. Kesan yang selama sekolah di jurusan otomotif, TKR terutamanya, saya berterima kasih kepada guru dan teman-teman saya telah mensupport saya sampai di titik yang jauh ya, sampai di titik ini. Pesannya untuk adik-adik agar supaya jangan berkecil hati ya, karena telah mendapat jurusan TKR. Karena saya aja jurusan TKR bisa bekerja di TAB ya, atau alat berat tersebut ya. Ya, untuk orang tua sekalian, tolong siswanya disupport ya, agar bisa sesuai passionnya sendiri lah. Apalagi di TKR ini ya, kita ini bisa kemana-mana, ada TKR bisa ke TAB, TAB bisa ke TAB juga, seperti itu ya. Ya, terakhir ya, untuk kalian yang sedang berjuang atau baru memasuki di sekolah SMK 1 Negeri Balikpapan ini, apalagi di masa pandemi ini, semoga kalian tetap semangat ya, agar bisa sampai di titik yang Anda inginkan itu ya. Dan itu aja mungkin ya. Semoga kalian bisa menentukan jalannya masing-masing. Sekian. Halo, semangat pagi. Saya Ruksu Saiban, alumni SMK Negeri 1 Balikpapan, jurusan otomotif, tepatnya di TAB Koop. Lulus tahun 2017 dan sekarang bekerja di PT Exindo Adi Perkasa Tbk mulai dari 2017 akhir, di mana PT Exindo Adi Perkasa Tbk yaitu suatu perusahaan dealer resmi untuk alat berat dengan merek Hitachi. Saya sekarang ditempatkan di Exindo Jobset Adaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, di mana saya di Exindo adalah sebagai seorang teknisian atau umumnya dikenal sebagai mekanik, yang mana job desk saya adalah pada umumnya mekanik, yaitu maintenance alat, kemudian troubleshooting, overhaul, inspection, dan lain sebagainya yang terkait dengan pekerjaan alat berat itu sendiri. Banyak ilmu yang saya dapat selama bersekolah, terutama untuk ilmu terkait dengan jurusan ya, dimana guru-guru itu banyak memberikan basic-basic pengenalan tentang otomotif maupun alat berat, yang sehingga sekarang itu saya rasakan banyak manfaatnya, baik itu dari sekolah maupun kebetulan saya kan koop dengan Trakindo, jadi banyak ilmu terkait alat berat di situ. Walaupun sekarang berada di kompetitor, tapi ya pada umumnya sama, basic atau dasarnya itu seperti itu, tinggal pengembangannya itu dari kita bagaimana untuk mempelajarinya aja. Kemudian pesan dan kesan selama bersekolah, terutama di jurusan otomotif ya. Yang pertama itu yang saya rasakan, gurunya itu sangat bersahabat lah, friendly, dimana tidak ada kesenjangan antara murid dengan guru, sehingga dalam suasana kelas itu bisa berbaur dan mencair, sehingga dalam proses pentransferan ilmu atau pengalaman itu jadi lebih baik gitu, tidak ada yang tegang atau kaku, sehingga ilmu-ilmu yang ditransfer dulu yang harapannya bisa diterima dengan baik oleh murid atau pelajar itu tersampaikan gitu. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran tadi itu yang saya rasakan itu sangat interaktif, jadi bukan hanya komunikasi satu arah di mana guru menjelaskan dan murid hanya menerima, tapi sebaliknya, guru menjelaskan kemudian murid bertanya, sehingga terjadi komunikasi dua arah dan ilmu atau pengalaman yang didapatkan itu jadi lebih beragam dan lebih banyak. Kemudian yang ketiga itu ketika kita praktek, bimbingan dari guru tuh baiklah, bagus membimbing kita mulai dari ketika membongkar, contohnya bongkar engine itu seperti ini, gini, ini step-stepnya, ini ada bukunya,
Ini ada manualnya, nanti kamu lakukan sesuai ini. Kemudian gurunya itu mengawasi, mengecek ketika proses pembongkaran ataupun ketika saat pemasangan itu lagi. Dan setelah itu dituntut untuk membuat laporan lah sesuai dengan apa praktek yang dikerjakan, sehingga di situ kita dapat ilmu baik dari bongkar pasang mesin, engine, ataupun dari pembuatan laporan itu. Karena penting, contohnya jadi seorang mekanik itu tidak hanya harus bisa bekerja ibaratnya tim pemukul, tapi harus juga bisa sebagai tim pemikir, dan tim pemikir itu termasuk membuat laporan dan ketika troubleshooting. Jadi pada dasarnya untuk mekanik itu ada dua, pemukul dan pemikir. Kalau bisa dua-duanya itu alangkah lebih bagus, tapi minimal salah satu itu sudah cukup lah. Kemudian yang terakhir, yang paling penting ya, jangan lupakan ibadah sesuai dengan kepercayaan kalian. Contohnya kalau saya muslim ya minimal 5 waktunya dan sampai lupa. Kemudian sunah-sunahnya kalau memang bisa ya bisa dilakukan. Kemudian satu lagi, orang tua, jangan pernah lupakan orang tua, karena doa restu dari orang tua, terutama ibu, itu adalah yang paling bisa dibilang paling mudah diijabah lah. Karena pengalaman dari saya juga ya, ketika kita lebih memuliakan orang tua, apalagi ibu tuh, perjalanan kita menuju misalnya mau mendaftar pekerjaan atau seperti apa, atau kita mau tes, ataupun dalam kita kehidupan sehari-hari dalam bekerja itu lebih dipermudah gitu. Dipermudah ketika kita memang bisa memuliakan orang tua ya, karena ya dikatakan barang siapa bisa memuliakan orang tua atau ibunya, maka dia akan dimuliakan kembali, baik dari orang lain ataupun dari Tuhan gitu. Dan jangan lupa juga ketika kita bekerja kita punya penghasilan ya 2,5% atau minimal ya berapapun kita sedekahkan lah kepada yang membutuhkan, contohnya yatim piatu, ataupun kalau kita punya keluarga yang kurang mampu bisa kita bantu seperti itu. Dan terakhir, pesan ya, lakukan yang terbaik dimanapun sebisa kalian, baik di pekerjaan ataupun dalam hal berpendidikan ya. Adapun yang melihat ataupun tidak ada, tetap lakukan yang terbaik, karena itu akan membawa diri kalian menuju step yang lebih tinggi, kalian bisa naik kelas. Yaitu intinya lakukan yang terbaik dimanapun, kapanpun, ada orang atau tak ada seorang pun. Baik, terima kasih. Saya Rasul Saiban. Semangat pagi.